Terima kasih. Perkenalkan, saya Melissa Karim. Senang sekali saya tahun ini bisa kembali menemani teman-teman media di konferensi pers menuju Malam Anugerah Festival Film Indonesia 2023. Dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang menyaksikan lewat tayangan live via YouTube Festival Film Indonesia. Malam Anugerah Festival Film Indonesia 2023 akan berlangsung pada tanggal 14 November 2023 pukul 19 WIB di Ciputra Artpreneur Theater dan akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube dan Instagram Festival Film Indonesia. Nah, sebelumnya pada tanggal 14 Oktober tepatnya kita telah mengetahui siapa saja peraih nominasi FFI 2023 dan dalam press conference kali ini kita akan membahas mengenai persiapan juga konsep Malam Anugerah FFI 2023. Sebelum kita ngobrol langsung dengan narasumber siang hari ini, mari teman-teman kita bersama-sama menyaksikan terlebih dahulu perjalanan FFI 2023. Dan tahun ini sebenarnya penuh emosi yang bercampur aduk. Tadi kita lihat dari video yang kita saksikan, video perjalanan FFI 2023, kita bisa menyaksikan penuh pelukan, ada adegan mesra suap-suapan nasi kuning, ya, banyak tawa, tapi yang pasti mereka semua kerja keras, penuh keringat untuk menghadirkan Malam Anugerah Festival Film Indonesia 2023. Jadi boleh dong kita berikan tepuk tangan sekali lagi lebih meriah untuk 2023. Terima kasih. Dan langsung saja kita undang narasumber siang hari ini untuk berbincang lebih lanjut mengenai persiapan dan konsep Malam Anugerah FFI 2023. Untuk itu langsung saya undang untuk bergabung di panggung narasumber kita. Yang pertama, Direktur Perfilman Musik dan Media Kemendikbudristek Bapak Ahmad Mahendra. Pak Mahendra, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak? Sehat ya? Oh, beda namanya? Oke, baik. Berikutnya kita sambut bersama Ketua
Mbak. Saking banyaknya, senang banget. Yang pertama saya coba terima kasih dulu kepada tim kerja yang sekarang tahun 2020 sampai 2023. Tepuk tangan dulu mereka. Lalu saya kali ini diberi apresiasi. Biasanya orang kalau ngumpul 3 tahun itu pasti ada yang ngambek-ngambekan gitu. Tapi ini betul. Sekali lagi tim kerja ini luar biasa. Sekali lagi bahwa kerja, sekali lagi saya pemerintah mengucapkan terima kasih. Tentu FFI menjadi di bawah Kemenristek adalah mandat bagi kita untuk membangun ekosistem perfilman. Bagian dari bagaimana kita membangun platform gitu ya, platform standar untuk perfilman Indonesia. Bahkan sebagai upaya untuk melihat perkembangan kualitas dari perfilman kita gitu. Jadi makanya FFI menjadi sangat serius. Kita Kemendikbud melihat FFI menjadi serius karena ini upaya barometer kita untuk melihat perfilman kita. Jadi sekali lagi 3 tahun ini kita sudah melihat dari tadi yang kita apresiasi tadi, tidak hanya beberapa catatan penting yang harus saya sampaikan bahwa tidak hanya solid, tapi betul-betul serius soal bagaimana mengikuti perkembangan perfilman, termasuk ya tentu nanti akan diceritakan ya soal perjudian, bagaimana keadilan, transparansi itu kelihatan sekali aura dan semangat untuk benar-benar serius bagaimana memikirkan upaya terbaik untuk menjadi kualitas perfilman kita. Itu terlihat nggak men? Jadi karena saya di Pro termasuk para stakeholder yang perfilman seperti asosiasi-asosiasi dan semuanya itu diajak bicara bagaimana terbaik, dan itu memperbaiki gitu ya, dan tanpa lihat mau apapun itu memang lihat untuk memajukan, termasuk soal teknologi gitu, bagaimana penjudian yang dulu itu diperkuat, yang itu sangat diperkuat di saat yang sekarang. Nanti tentu secara teknis teman-teman yang akan lebih paham dan sebagainya. Itu saja intinya. Yang pertama tentu tadi mengapresiasi, yang kedua saya sih inginnya Mas Reza jadi ketua komite lagi ya, gitu ya, inginnya, tapi nggak tahu ya mungkinkah gitu ya, mungkinkah terjadi gitu seperti lagunya sama Utah lebih mau gitu ya, atau tapi gitu. Jadi bisa ya Pak, ada periode kedua bisa. Ya itu yang perlu dibicarakan gitu. Saya curhat sebetulnya sebagai direktur, karena deg-degan juga kalau nanti komite berikutnya moga-moga sekualitas yang sekarang gitu ya. Moga-moga tetap ada Bubu, ada Mbak Inet, ada Mas Garin, ada Arya, ada Mbak Celinda gitu ya, yang semua sangat serius soal kerja ini. Saya dan yang kami tidak sangat netral soal itu, karena dan itu melihat kesempatan bagaimana membangun tata kerja yang itu menjadi pedoman FFI itu sudah disiapkan oleh tim ini. Itu sudah ada catatan-catatan pedoman-pedoman itu sudah disiapin di era yang sekarang, yang dulu sebelumnya juga tidak ada pedoman untuk itu, walaupun belum ditandatangani, tapi sudah menjadi usulan yang menciptakan bagaimana kalau yang bantu mau mengelola FFI itu udah ada panduannya gitu ya. Jadi itu juga sangat baik sekali bagi kita gitu ya, tidak belajar dari nol itu nantinya meninggalkan jejak yang luar biasa. Tentu ada catatan lain yang perfilman dan sebagainya itu tentu sebetulnya banyak sekali, tapi sebaiknya nanti juga diceritakan oleh di bidang penjualnya Mas Gani dan tentu keseluruhan yang FFI dari Mas Reza. Itu saja, yang FFI akan tetap kita apapun nanti siapapun yang jadi ketua ya tentu kita harus dukung. Sebelumnya kami minta yang sekarang juga akan didukung terus dan sharing pengetahuan juga ya, ada sesi-sesi pengetahuan untuk nanti yang berikutnya. Saya menyoroti itu saja, kapan lagi bisa curhat seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Hendra. Jadi curhat siang-siang kita ya Pak ya. Oh begitu rupanya, baik. Nanti sebelum teman-teman media
perjalanan yang sangat luar biasa. Saya senang tadi Pak Mahendra sebenarnya sudah cukup banyak merangkum, itu memperlihatkan bahwa komunikasi kami memang terjalin sangat baik. Kami bekerjasama dengan Kemendikbud sebagai salah satu pilar utama yang memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan di setiap tahun. Kami melaporkan kegiatan FFI setiap bulan kepada Kemendikbud atas apa saja dalam satu bulan kerja yang kami lakukan, dan juga kepada Badan Perfilman Indonesia sebagai yang memayungi juga gitu. Saya rasa di tahun ini untuk Malam Anugerah sendiri, tema besar mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu melalui sosial media, dan dari mulai kami launching sampai dengan pengumuman nominasi, tema besarnya adalah citra. Kenapa citra? Karena kami menganggap bahwa kata ini itu merupakan kata yang sebenarnya sudah melekat pada Festival Film Indonesia. Tidak hanya menjadi nama piala atau lagu wajibnya Festival Film Indonesia, tapi ini menjadi sebuah makna besar tentang apa itu image, apa itu bayangan, apa itu citra itu sendiri. Jadi kami coba mengembalikan lagi marwah itu atau esensi itu untuk kita tutup di tahun ketiga komite ini bekerja dengan kata citra. Tentu berharap kalau teman-teman bisa lihat banyak sekali materi campaign yang kami buat itu fokus pada piala citra itu sendiri, karena kami sangat menginginkan mudah-mudahan masyarakat terus terupdate bahwa inilah lambang tertinggi dari supremasi perfilman Indonesia, di mana meraih piala citra atau siapapun yang meraih nominasi adalah orang-orang atau sinias-sinias terbaik negeri ini, dan mereka yang meraih adalah yang terbaik juga. Itu spirit yang coba kami jaga di komite. Malam Anugerah akan dilakukan tanggal 14 November di Artpreneur Ciputra, Jakarta. Tadi sudah disampaikan jamnya. Akan dihadiri oleh siapa saja, cukup banyak pastinya para nomine, pemerintah, Pak Mahendra dan Pak Hilmar, Pak Menteri. Seperti tahun lalu mungkin ada jajaran menteri-menteri lain yang terkait juga yang mungkin kami akan undang, terutama nanti kita insan film Indonesia dan teman-teman wartawan pastinya selama ini selalu mendukung dan mewartakan kegiatan-kegiatan di Festival Film Indonesia. Seluruh pembaca nominasi adalah peraih piala citra tahun ini. Itu keputusan komite dengan tim sekretariat yang dipimpin oleh Ibu Linda Gozali, ketua pelaksana oleh Mas Arya Ibrahim, dan berdiskusi bersama tim Humas, ada Nazira Senur, ada Mia. Kami memutuskan dan bersama Mas Gali tentunya untuk bagaimana tahun ini kalau kita susun pembaca nominasi semua adalah yang sudah meraih piala citra. Itu salah satu upaya yang kami lakukan. Saya tentu akan masuk ke bagaimana proses sedikit saja tentang tata kelola selama 3 tahun. Ada begitu banyak pencapaian yang sebenarnya kami syukuri, dari mulai tahun pertama untuk membantu kawan-kawan yang sudah bekerja keras ikut mendorong bagaimana kemudian Pak Usman Ismail bisa mendapatkan gelar pahlawan. Kami di komite juga kemudian ikut mendorong untuk bisa tercapai dan terwujud. Kemudian di tahun itu juga lahir apa itu Akademi Citra, di mana proses penjurian melalui sistem voting berada dalam spektrum tersebut, di mana semua anggota akademi adalah mereka yang sudah meraih piala citra dan berhak menyumbangkan hak suaranya dalam menentukan siapa nominasi setelah sebelumnya screening pertama yang dilakukan adalah melalui asosiasi-asosiasi. Tentu Mas Gali akan menjelaskan hal ini jauh lebih komprehensif gitu ya, tapi saya hanya menjabarkan in general saja. Lalu sampai kepada Dewan Juri Akhir yang tentu nantinya akan diumumkan juga siapa-siapa saja Dewan Juri Festival Film Indonesia tahun ini. Dan kami masih bekerjasama dengan bioskop online, di mana partner kami selama 3 tahun untuk memfasilitasi proses penjurian, karena ini sangat penting menjaga keamanan film yang ditayangkan supaya tidak bocor. Karena ini concernnya para produser biasanya, dan teman-teman di bioskop online menjamin sebuah
tinggi. Ruang pelayanan FFI adalah sesuatu yang juga baru. Dari mulai tahun pertama kami mencoba memfasilitasi hal ini, dan mungkin setelah ini teman-teman izinkan saya menyapa Mbak Ajeng sebagai pimpinan di bioskop online untuk menyampaikan kesempatan beberapa kata. Silakan. Peran saya karena ini adalah tahun bioskop online dan juga saya dapat nanti aktif dalam menjadi platform dan transformasi pilihan untuk penyelenggaraan festival film Indonesia. Bioskop online merupakan platform streaming yang menayangkan film Indonesia pilihan dan film rumah Indonesia berkomitmen untuk mendukung sinias lokal dalam mendistribusikan karya-karyanya agar setiap sehat memiliki hak yang sama dalam menayangkan karya-karya berkualitas kepada penonton yang luas. Bersama antara bioskop online dan FFI adalah langkah positif untuk terus memajukan industri perfilman di Indonesia dalam mendukung FFI untuk penghargaan kepada para sinias berbakat yang telah berdedikasi dalam karya. Kami mengundang semua pihak termasuk pencinta film Indonesia bersama-sama mari mendukung dan merayakan prestasi sinias Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam dunia perfilman. Oke, teman-teman, mungkin saya sedikit meng-highlight juga di malam anugerah nanti salah satu ketua yang paling juga sibuk bekerja adalah salah satunya, tentu kami semua kan sibuk bekerja, dan salah satunya ada Mbak Ina Menena. Beliaulah yang akan memimpin jalannya malam anugerah Festival Film Indonesia untuk bisa terlaksana dengan baik bersama timnya tentunya. Dan tahun ini adalah tahun di mana kami merayakan pencapaian tidak hanya dari Festival Film Indonesia selaku komite, tapi juga dari tiap-tiap ketua bidang memiliki pencapaiannya masing-masing. Jadi boleh saya minta dari teman-teman wartawan untuk ketua-ketua bidang komite Festival Film Indonesia. Ada Mas Gani, boleh berdiri ketua-ketua bidangnya. Ketua-ketua bidangnya, Resti mungkin kalau ada boleh maju, Mbak Inet boleh maju ke depan. Berdiri. Biar kami perkenalkan pada teman-teman wartawan, inilah mereka yang bekerja sangat keras. Ada Ibu Linda Dosari, ada Mas Arya Ibrahim, ada Nazira Senur, kemudian ada Mia, ada yang paling alim, ini ada Resti, ketua bidang sosial media, Mbak Inet, ketua bidang acara. Inilah mereka-mereka yang bekerja di balik Festival Film Indonesia. Terima kasih teman-teman, dan itu menjadi sangat emosional juga tahun ini buat kami semua, karena biasanya tuh tahun terakhir gimana gitu ya rasanya, kita aja ikutan galau. Dan seperti kata Pak Mahendra tadi, bahwa mudah-mudahan apa yang sudah kami persiapkan, pedoman, kami sudah mencatat semuanya, sistem kerja, tata kelola dari tiap komite, dari tiap ketua bidang, apa yang dilakukan oleh ketua bidang penjurian, apa yang dilakukan oleh sekretariatan, apa yang dilakukan ketua pelaksana, humas dan lain-lain, kami sudah susun menjadi satu buku laporan yang telah kami serahkan kepada Kemdikbud dan juga kepada BPI, dengan harapan mudah-mudahan pelaksanaan Festival Film Indonesia di periode yang mendatang 2024 sampai dengan 2026 itu sedikit banyak bisa mengambil dari apa yang sudah coba kami susun. Yang penting saya berharap ini di masa terakhir jabatan kita ya Mas ya, FFI bisa terjaga transparansi, kejujurannya, keterbukaannya, keadilannya yang merata bagi seluruh insan film, ketidakberpihakannya, dan netralitas dalam hal ini untuk dunia film Indonesia dan menjaga martabat film Indonesia. Itu saja, terima kasih dari saya.